Barangkali ada yang agak janggal. Kenapa Jas Merah kali ini menyasar topik yang tidak biasa? Topiknya sangat umum, transmigrasi. Jadi mungkin kalian menduga bahwa ini ada sponsor iklan dari Kementerian Transmigrasi. Sama sekali enggak. Topik ini sesungguhnya adalah request dari kru Mojok. Oke, barangkali juga ada yang penasaran mengapa orang Jawa itu ada di mana-mana. Dan itu dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Di dalam bentuk tanah koloni, di Sumatera ada, Sulawesi ada, Kalimantan, Maluku, Papua, di mana-mana Jawa. Atau ada istilah Jawanisasi. Lewat operasi pengklipingan yang khas tentu saja Jas Merah, jawaban dari itu semua adalah transmigrasi. Tetapi transmigrasi ini beragam corak dan motifnya di lapangan. Motif-motif di arus perpindahan manusia dalam jumlah yang masif inilah yang akan diuraikan di Jas Merah episode ini. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip. Inilah Jas Merah Mojok. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Secara pengertian atau secara bahasa, tentu saja yang pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah, transmigrasi itu sudah hafal betul apa definisinya. Transmigrasi adalah bla bla bla, gitu kan? Transmigrasi tentu saja satu paket hafalan dengan istilah-istilah yang lain yang sering membuat kita bingung di ujian PNS atau anak-anak sekarang itu UTBK gitu. Urbanisasi, migrasi, emigrasi, imigrasi. Pokoknya salah pengertian di situ, udah bablas soalnya. Jadi arus perpindahan manusia dari tempat yang padat ke tempat yang cair, nah itu disebut transmigrasi antar pulau. Kalau migrasi luasannya antar negara, saya nggak bisa bedakan itu, kadang itu imigrasi, emigrasi itu. Tapi biasa antar negara itu. Tapi kalau transmigrasi cuma satu pengertiannya, antar pulau dalam sebuah negara. Kalau urbanisasi jelas dari desa ke kota. Nah, kalau orang berduyun-duyun dari kota ke desa, nah itu namanya mudik. Kalau dari satu provinsi ke provinsi lain, tetapi masih dalam satu pulau, namanya transmigrasi lokal. Apakah topik transmigrasi ini penting untuk kita bahas? Itu kan poinnya. Karena ini sudah sangat lumrah atau umum, karena ada di mata pelajaran siswa soalnya. Dan sangat biasa. Tetapi camkan fakta-fakta yang ini yang mungkin tidak bisa kita abaikan. Bahwa transmigrasi adalah proyek politik negara. Negara ngutang ke sana sini, ke IGGI, ngutang ke Bank Dunia demi proyek transmigrasi ini. Artinya penting toh? Bahkan ngutang loh untuk transmigrasi. Setiap rezim itu punya narasi transmigrasi masing-masing. Makanya kalau membuka semua jurnal Indonesia, nama jurnalnya Indonesia ya, yang diterbitkan oleh Cornell University, ada 2 esai yang sangat panjang khusus membahas soal transmigrasi ini. Tahun 68 ada esai Geoffrey McNichol. Di tahun 71 ada Craig Lockhart. Nah, itu 2 esai panjang sekali itu. Dan dari data-data yang tersedia, kita jadi ngerti transmigrasi ini bukan
otonom atau temuan dahsyat yang orisinal Orde Baru, walaupun menjadi proyek belahan hati bagi proyek pembangunan Orde Baru. Sejauh data yang tersedia, perpindahan manusia dari Pulau Jawa yang padat ke pulau yang berpenduduk cair, lawannya padat kan cair, yang luasan hutannya lebih banyak ketimbang perkampungannya, itu sudah terjadi di masa pemerintahan Hindia Belanda. Misalnya, sampai tahun 37, mulai dari awal abad 20, pemerintah kolonial itu sudah memindahkan hampir 50.000 kepala keluarga atau 200.000 jiwa ke daerah mana? Lampung, ke Bengkulu, ke Palembang, Kaltim, Kalsel, dan itu semua menjadi koloni-koloni transmigrasi dari Jawa. Apa motifnya? Kan itu pertanyaannya. Persediaan tenaga kerja. Jadi tenaga-tenaga dari Jawa itu dimobilisasi oleh pemerintah untuk menjadi kuli di perkebunan dan pertambangan. Jadi pemerintah itu butuh tenaga padat karya yang dari Jawa untuk membuka jalan penghubung Kaltim misalnya ya, dan Kalimantan Selatan gitu. Membangun jalan dari Balikpapan sampai ke Muara Uya, ada di Tabalong itu. Atau jalan, nah ini, kalau Anda ke Balikpapan sama Samarinda ya, dari Balikpapan sama Samarinda itu dibuka oleh kuli-kuli Jawa itu. Buat apa itu semua? Itu untuk jalur transportasi hasil-hasil perkebunan. Siapa yang kerja di hutan-hutan Kalimantan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan kolonial itu? Ya, keluarga transmigrasi yang datang dari Jawa. Jadi motifnya adalah tenaga kerja. Jadi sekali lagi penegasannya ya, motif transmigrasi di zaman Hindia Belanda adalah memindahkan penduduk dari Jawa keluar Jawa. Sekali lagi tenaga kerja. Nah, ada istilah yang seram untuk ini. Namanya rodi. Kalian akrab toh dengan istilah kerja rodi? Nah, itu ada hubungan dengan transmigrasi. Dan ini yang menjadi motif kedua transmigrasi. Operasi politik pengucilan. Ribuan orang-orang pergerakan pernah dipindahkan, tanda kutip ya, pernah dikucilkan di berbagai daerah yang sangat-sangat jauh dari Jawa, yang menjadi epicentrum pergerakan nasional. Maka lahirlah kemudian kampung Jawa legendaris dari transmigrasi versi pengucilan ala kolonial ini di Papua, Bovendigul. Membuang orang-orang yang gak disukai. Itu poinnya. Lahirlah istilah kelam dalam sejarah perkulian orang Jawa. Namanya kuli kontrak Delhi. Ada novelnya itu. Dan lebih jauh lagi di era seusai Perang Jawa di Yogyakarta dan sekitarnya, pimpinan-pimpinan penting dari perang dahsyat ini dikucilkan sampai mati. Ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Sumatera. Sentot Prawirodirjo atau akrab Kiai Sentot gitu, panglima perangnya di Ponegoro itu dibuang sampai mati dan makamnya ada di Bengkulu. Misalnya kalian di Jogja itu ada Jalan Kiai Mojo. Nah, Kiai Mojo itu diasingkan ke Tondano. Bayangkan jauhnya Minahasa sana itu. Yang kemudian lahir istilah Jaton di daerah Minahasa itu. Pangeran Diponegoro sendiri diasingkan ke Manado, kemudian pindah ke Makassar sampai mati. Makanya ketika ada reuni keluarga besar pengikut Diponegoro yang dikoordinir oleh keluarga Prabowo Subianto tahun 2012 di Tegalrejo sana itu, keluarga itu berdatangan dari mana? Dari berbagai pulau. Nah, itulah transmigrasi versi yang khas. Pada masa pemerintahan Soekarno, terutama tahun 50-an awal, sesudah revolusi, transmigrasi ini diangkat kembali. Ada jawatannya,
ada departemennya, ada kementeriannya, namanya Jawatan Transmigrasi. Kali ini ada nama Muhammad Hatta. Wakil Presiden Hatta ini sangat-sangat gelisah terutama soal timpangnya penduduk. Dan itu pasti alasannya itu. Tapi ada yang lebih mengganggu Hatta. Hatta melihat bahwa banyak sekali pemanggul senjata di masa revolusi yang gak dapat tempat di pemerintahan ataupun di institusi militer. Jika soal laskar revolusi ini gak dipikirkan masak-masak, ini perkara bisa menjadi bom waktu bagi Republik. Bisa jadi kriminalitas, bisa juga skala yang lebih luas pemberontakan. Jadi kalian pasti ingat cerita Kusni Kasdut kan? Perampok legendaris Republik, dan dia adalah lulusan Laskar Revolusi 10 November. Atau kalau kalian bisa baca cerpen Pramudia Anantatur, judulnya aneh sekali, Idul Fitri. Idul Fitri ini adalah nama tokoh revolusioner yang digembleng oleh revolusi Jogja, yang pengangguran, dan dia mutar-mutar itu tiap hari kerjaannya mutarin ring 1 Istana Negara itu loh, sambil ngomel-ngomel. Jadi ngomelin itu instansi-instansi yang dia lewati itu. Jadi motif transmigrasi di masa ini, di masa Soekarno ini, supaya gampang, saya menyebutnya sebagai hadiah revolusi. Jadi pejuang-pejuang ini dikirim ke koloni-koloni yang sudah ada, tujuannya jelas, memperbaiki nasib, ketimbang nganggur di kota, di Jawa, dan tergoda melakukan kriminal, dan terancam menjadi legendaris dalam kegelapan nasib. Kan lebih baik toh, buka hutan dan mulai hidup baru. Bergabung dengan apa yang disebut waktu itu Kesatuan Traktor Pembangunan. Aneh sekali namanya. Jadi tujuan pertama daerah transmigrasi ini adalah Lampung. Udah, memang legendaris memang Lampung itu. Waktu itu masih di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Targetnya adalah transmigrasi dari Jawa ini bisa melanjutkan pembukaan jutaan hektar hutan dari yang sudah dirintis rezim kolonial sebelumnya. Dan tentu saja semua ini walau secara teknis dan SOP program traktor transmigrasi di bawah Jawatan Transmigrasi, tapi tetap dalam operasionalnya berada dalam barisan militer Kodam. Jadi komando dari militer itu. Kubu PKI, walaupun mendukung proyek nasional transmigrasi ini, memberikan catatan yang sangat kritis, terutama di tahun-tahun 65. Transmigrasi bukan solusi, ini pendapat PKI ya, untuk dunia pertanian kita. Tanah pertanian di Jawa menjadi neraka nasib bagi petani, bukan karena tanah tidak ada, tetapi karena undang-undang agraria tidak ditegakkan. Land reform nggak dilaksanakan. Akibatnya tanah dikuasai segelintir orang kaya, sementara petani menjadi sangat melarat. Memindahkan petani yang kalah ini karena sistem struktural keluar Jawa sama dengan, ini menurut pendapat PKI ya, pemerataan kemiskinan. Jadi share poverty itu loh. Transmigrasi dalam catatan PKI jangan kemudian menjadi topeng untuk mengaburkan hal yang esensial karena ketidakmampuan pemerintah menegakkan sistem sengketa tanah antara petani penggarap dan para tuan tanah. Dan Aidit itu ngingatin, jika transmigrasi jadi kedok, apa yang terjadi di Jawa bakal nongol lagi di daerah-daerah yang baru itu. Sengketa tanah. Aidit bilang, kita mendukung program transmigrasi, hindarkan, itu dia, dan cegah transmigrasi dari penipuan dan pemerasan para pencoleng dan 7 setan desa. DPP Barisan Tani Indonesia di bulan Februari 65 dihadiri oleh hampir seluruh organisasi underbow BTI
itu ngadain seminar transmigrasi itu. Nah itu tadi, mereka merumuskan transmigrasi mestinya menjadi toolsnya revolusi ekonomi. Dan ini yang menarik dari cerita transmigrasi di era ini. Seperti rilis yang dikeluarkan oleh Partai Nasional Indonesia bahwa ya semua yang sudah ditandai sebagai keluarga besar partai terlarang dilarang ikut transmigrasi. Jadi kalian bisa garis bawahi ya soal larangan ini. Karena nantinya pengumuman yang sama akan terulang di rezim berikutnya. Di masa Orde Baru, setelah konsolidasi militer selesai semuanya dan pembangunan bisa dilaksanakan secara aman dan terkendali, alias semua kelompok pengganggu dihabisi, program transmigrasi dilirik kembali. Transmigrasi menjadi salah satu mesin pacu utama pembangunan. Apa motifnya? Tenaga kerja untuk perkebunan. Garis bawahi ya, ingat yang dari awal tadi itu. Dari rezim mana gitu. Tenaga kerja untuk perkebunan, itu motifnya. Dan menurut editorial Kompas tahun 79 itu, transmigrasi untuk perkebunan disebut sebagai transmigrasi gaya baru. Tapi ingat, transmigrasi masa kolonial, transmigrasi di zaman pemerintah pedagang yang sangat kejam itu kan, mengirim keluarga Jawa untuk perkebunan. Salah satu yang terkenal dalam hikayat sejarah kolonial tadi itu, kulit kontrak Delhi. Transmigrasi baru, Orde Baru mengirimkan ratusan ribu keluarga dari Jawa untuk menjadi tenaga hidup bagi perusahaan. Ada istilahnya yang spesifik. Namanya itu transmigrasi PIR. Tahu kan? Perusahaan inti rakyat. Nah itu loh kata perusahaan itu loh. Dari mana dananya? Dari utang Bank Dunia. Dari mana dananya? Dari utang IGGI dari Belanda itu. Model perkebunan inti ini, area sekitar perkebunan itu diserahkan kepada transmigran untuk digarap. Transmigran hanya menanam apa yang diinginkan oleh pihak perkebunan, sementara pihak perusahaan menampung hasil para transmigran. Hasil dari ini adalah sawit itu. Jadi petani-petani transmigran ini adalah subordinat dari perusahaan-perusahaan perkebunan itu. Nggak spesifik nyebut sawit, tapi dalam sejarah sawit itu pastilah ini. Jadi di masa ini, ya di masa-masa awal ini, lebih spesifik lagi di tahun 85-86, kemudian muncullah isu Jawanisasi itu. Jawanisasi Papua itu dari proyek transmigrasi. Jadi yang disebut Jawanisasi itu dulu karena ada Papuanya. Jadi satu paket itu Jawanisasi Papua. Kalau Lampung enggak, tapi Jawanisasi Papua. Pertama kali isu ini muncul itu dari kelompok oposisi dari Parlemen Australia. Dan tuduhan Jawanisasi ini makin santer setelah ada buku baru, judulnya itu Poison Arrow atau panah beracun, diterbitkan di Inggris itu loh, diterbitkan oleh Penguin. Karya Josh Monibot. Jadi tuduhan buku ini spesifik. Jawanisasi dan Islamisasi di balik transmigrasi. Jadi awalnya itu ada Kristenisasi, ini ada Islamisasi gitu. Jadi sebelum transmigrasi jenis PIR KUB atau perusahaan inti rakyat atau perkebunan inti ini, di periode rezim Orde Baru sudah ada juga transmigrasi yang khas, yang meniru sebaik-baiknya rezim pedagang militer kolonial sebelumnya yang pernah membangun koloni bernama Bovendigul, mengasingkan mereka yang tidak disukai. Di periode Orde Baru muncul lagi transmigrasi yang khas seperti itu. Transmigrasi yang bermotif pengasingan melahirkan
camp dengan nama yang agak aneh. Instalasi rehabilitasi buruh. Bayangkan itu. Nama camp perbudakan itu. Instalasi rehabilitasi. Atau para tapol itu akrab itu dengan InRehab itu. Jadi jika ada berita tentang beras dari Maluku, coba ada searching di Kompas gitu ya. Biasanya itu pasti datang dari Pulau Buru itu. Beras lagi melimpah di Maluku, itu biasanya dari Pulau Buru. Dan itu semua hasil kerja paksa dari transmigran politik. Dan sama dengan periode Soekarno, khusus untuk transmigran umum. Jadi transmigrasi itu khusus untuk transmigran umum. Semua anggota partai terlarang haram ikut dalam delegasi penggarap tanah perkebunan atas nama transmigrasi. PKI dan NAPI dilarang untuk masuk dalam delegasi transmigrasi umum itu. Saya akan mengunci narasi transmigrasi ini dengan motif lain. Dari pengiriman ribuan orang ke suatu pulau yang penduduknya padat ke tempat yang penduduknya masih cair. Kali ini kita harus memanggil tokoh bernama Munir untuk transmigrasi model lain yang sangat khas Orde Baru. Motif security. Motif keamanan. Munir itu ngasih ilustrasi atas apa yang disebut dengan motif security itu. Agak bingung soalnya istilah ini. Jadi saat ditanya wartawan, itu wawancara di majalah Umat 98. Ketika ditanya kenapa GAM, Gerakan Aceh Merdeka di Aceh itu nggak pernah bisa ditumpas secara cepat. Dan Munir punya analisis yang agak-agak menyimpang. Analisis yang agak lain gitu. Secara sejarah, perlawanan GAM ini naik pasang ketika terjadi eksploitasi gila-gilaan sumber daya alam mereka di tahun 70-an. Dan untuk membasmi GAM ini, Jakarta kemudian mengirim 12.000 pasukan penumpas. Mestinya kan secara otak-atik matematika gitu kan, ini habis ini GAM ini. Karena perbandingan pasukan itu 1:100. Satu GAM, bayangkan satu orang GAM itu melawan 100 tentara Soeharto, coba. Maka terkenal kan kemudian istilah tentara Jawa tuh di Aceh itu. Dan hasil operasi ini kata Munir, 100 tentara GAM dipenjarakan. Bayangkan cuma 100 coba. Dan ribuan warga Aceh dibunuh. Apakah GAM habis? Enggak. Nah, ini kemudian Munir menganalisis. Kalau ABRI ini, dulu TNI itu namanya ABRI. Kalau ABRI ini bersungguh-sungguh mau menghabisi GAM, kata Munir, sudah sejak lama itu. Dan kayaknya ABRI ini sengaja memelihara GAM. Kenapa? Karena di balik status daerah operasi militer atau DOM yang diberlakukan di Aceh, di sana ada kepentingan ekonomi yang harus dilindungi. Ada tambang batu bara yang mesti dijaga, ada usaha logging di hutan-hutan, ada PT Arun yang harus di backup. Jadi DOM itu bukan perlawanan atas GAM, tapi proteksi militer atas kepentingan mereka di Aceh. Ini kan narasinya Munir. Gitu aja, semoga memperkaya perspektif kita atas apa yang disebut dengan transmigrasi yang tidak sekedar hafalan dari kamus untuk mengisi soal ujian, bahwa transmigrasi adalah titik-titik. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator Partai Warung Arsip, Jas Merah Mojok, dari Kafe 3 Rupa, Kabupaten Sleman. Sampai jumpa.